morning and morning. Welcome to Morning Breakfast with God. Semangat Pastor Meta hari ini. I hope that you had a good night's rest. As you can see, I am recharged, fully charged. Although I'm still, feeling a little bit from the booster, body aches and stuff. But you know what? We are still recharged in the Lord. We always come to the Lord with power, right? I hope that you are blessed. I hope in whatever state you're in, that you're also excited as I am when we come to the Lord and giving thanks to Him especially. So we hope that you're prepared for today's message. And we do this in two languages. Pastor Meta Emma, we do it in two languages. I do it in English, and Pastor Emma will, with the power of the Lord, do the translation so that you get it in Bahasa Indonesia. Yes. Right? Oh sudah, baik. Shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi untuk kita semua di pagi yang luar biasa ini, di pagi yang indah ini. Kembali bersama kami Pastor Meta Emayu melalui program gereja kami GKA Holy Ministries dalam program Morning Breakfast with God. Sarapan pagi bersama Tuhan, atau boleh juga kita katakan sebagai renungan harian pagi kita setiap paginya dari Senin sehingga Jumat jam 7.30 pagi waktu Malaysia dan jam 6.30 pagi waktu Indonesia. Jadi sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung bagi setiap individu atau pribadi-pribadi yang boleh bersama kami di pagi hari ini. Nah, seperti biasa untuk yang baru pertama kali mengikuti program ini, nanti ada beberapa informasi yang setiap saat atau setiap waktunya memang kami sharingkan agar mudah dimengerti. Tetapi sebelum itu kami berdua rindu kembali mengajak kita semua untuk sama-sama kita dapat bersatu di dalam doa, menyerahkan segala dalam tangan Tuhan untuk menuntun kita dalam kebaktian pagi kita ini. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Prayer. Amen, amen. Praise you, Father. Thank you, Jesus. Lord, we come to you in thanksgiving. Thanksgiving always for another beautiful day ahead of us, Lord. Lord, we thank you that you're always with us and you're protecting our families and you're taking care of steps ahead of us, Lord, as we go through the day. Lord, we thank you for the message you're going to share with us. And for each one of us, whatever state we are in, whatever situation we are in, wherever we are in the position of our life, Lord, let your message flow through us. Let it enrich us, let it heal us, let it bless us. But more important, Lord, let there be overflowing of what we ask for in blessings and healings and relationship, that it flows out to the people around us. We thank you. In Jesus' name we pray. Haleluya, amin. Baik saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang sudah saya katakan di awal tadi, untuk yang baru pertama kali mengikuti program ini, sekali lagi informasi yang kami berikan adalah program ini kami lakukan setiap Senin sampai Jumat di pagi hari, dan sebagai kebaktian pagi kita melalui renungan harian atau boleh dikatakan Morning Breakfast with God, sarapan pagi bersama Tuhan. Dan kami menggunakan dua bahasa, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan kita juga akan membawakan dua worship dalam setiap program ini, di awal dan di akhir dari program ini. Dan nanti di akhir dari program ini juga kami akan memberikan informasi untuk nomor WhatsApp atau nomor telepon yang bisa dihubungi, dan juga untuk setiap halnya. Dan kita akan masuk pada pujian kita yang pertama. Pujian ini kami yakin bahwa ini diketahui dan sangat dihafal dan sering sekali dibawakan, ya. Dan pujian ini berjudul Give Thanks. Kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam worship kita yang pertama, untuk kita mengawali renungan kita pada pagi hari ini. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pastor Meta akan memimpin kita untuk kita boleh memahami firman Tuhan seperti biasanya, dan juga akan saya thank you dulu untuk pribadi yang boleh menciptakan pujian yang indah ini dan menyapa saudara sekalian semua secara global. Oke, silakan Pastor Meta. So this praise and worship song is called "Give Thanks." It's sung, it's written and recorded by the American songwriter and singer, right? And his name is Don Moen. And this was in February 1995. The album was certified gold, with the Recording Industry Association of America. So it means that it has been sold over 500,000 units of this already in the US and around the world. So this is something that we like to sing. And the composer is actually Henry Smith, right? Ya, ini diciptakan jauh. Yes, before Don Moen, very popular, right? I mean, sometimes people bring it in with a different way of singing, a different style. Some people prefer that, right? So it was written by Henry Smith, but it was made popular by Don Moen, right?
almost every Christian we know will know this song. If they cannot remember lyrics, also when they hear the song, they go, I know this. Right? Iya, benar. But for those who are new, this is the way to give thanks. Amen. Right, let's sing it. Iya. Dan juga sekali lagi untuk yang sudah hadir melalui watch party ataupun sharing dari video ini, dan juga yang sudah hadir melalui YouTube ataupun Instagram, kami mengucapkan selamat bergabung untuk kita semua. Iya, baik saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk kita mengangkat pujian ini yang masih bersama keluarga tentunya. Yuk, ajak sama-sama keluarga untuk bergandeng tangan. Kita nyatakan pujian kita dengan sangat indah. Setelah itu kita akan masuk dalam pemberitaan tentang firman Tuhan. Mari sama-sama angkat suaramu, saudara terkasih. Give thanks. Give thanks. Praise you, Father. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen, Lord. Amen. Terima kasih. Thank you, Jesus. Haleluya Tuhan, sama-sama kita angkat pujiannya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Kami menyerahkan segalanya dalam tangan-Mu. Kami bersyukur, kami memuji-Mu, Bapa. Haleluya Yesus, mari segenap hati katakan, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give Thank you, Father. Praise you, Jesus. Hallelujah. Haleluya, haleluya. Wow. Hallelujah. Pujian yang sangat luar biasa. Mari kita selalu masuk dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti kalau saya tidak salah, ini tema firman Tuhan juga yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini ya. Yes. Ternyata ya. Yes. Iya, baik saudara terkasih, yuk saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami persilahkan untuk waktu, tempat, dan pagi yang indah ini kepada Pastor Meta. Silakan Pastor Meta. Well, today's title is
called A Time to Give Thanks. Right? We should always make it a time to give thanks. And today's message comes from Psalms 118, verse 1. Right? And I'm going to read only from the NKJV because every single version is exactly the same point, and there's no additional message you can get from other verses. And it says here in Psalms 118, verse 1. Too many ones there, 1181. Right. It says here in NKJV, New King James Version, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercies endures forever." Amen. I tell you, God's mercies endures forever. It means, the word here endure means it is forever lasting. Right? Endures forever. God's mercy means God's forgiveness. Amen. And because of that forgiveness, He is good. And because He is good, we should give thanks to the Lord. Yeah. Every moment of our life. Even when we make the worst mistakes, we should say, "Thank you, God." Huh? When you make a mistake, you thank God? Yes! Yes! Because He has already forgiven you before that mistake was made. Amen. Right? Again, we always remind people, forgiven doesn't mean there is no consequences. Yeah. Some people will challenge me. So I say, okay, simple. You are driving a car and you make a mistake and you purposely turn left. You're forgiven by God, but you get into accident. Because there's somebody on your left, right? There's that, and you just knock into them, right? You will be forgiven, but you have to pay the damages. There is consequences to everything we do, but we should give thanks that we are always forgiven and protected until we reach the pearly gates, until we meet God. Yes. Right? There will be reckoning with God, but God says, "Welcome to heaven. Now we will deal with you." He didn't say, no, you go to hell. No, He would never say that. So as long as you have Christ in you, you're forgiven, but we must face consequences as we go along. So we'll come to the other things we'll talk about, but I wanted to bring this message here because I don't want you to think that just because we are forgiven and His mercies endures forever, it means we can go and do all the bad things, kill somebody, and then, oh, I'm fine. No, you have to face consequences. Okay? Ya, baik saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan yang sudah tadi Pastor Meta sampaikan, ya kan? Dan kita sudah membawakan pujian yang berjudul Give Thanks. Begitu juga tema firman Tuhan yang kita terima pada hari ini juga berbicara tentang hal yang sama, yaitu a time to give thanks, saatnya untuk bersyukur. Ini tema kita pada pagi hari ini. Jadi mari sama-sama kita membuka firman Tuhan melalui Mazmur 118 ayatnya yang pertama. Boleh juga melakukannya atau membukanya melalui smartphone dalam versi terjemahan baru. Saya di sini sudah menyiapkannya di dalam Alkitab kita, di dalam Alkitab saya sendiri. Sekali lagi Mazmur 118 ayatnya yang pertama. Pastor Meta tadi sudah mengambil versi dari NKJV yang mengatakan dengan begitu indah. Kalau kita melihat dari bahasa yang dipergunakan di dalam bahasa Indonesia, di dalam Alkitab kita ataupun di dalam versi NKJV ini, memang secara garis besarnya adalah sama, tetapi mungkin boleh saling melengkapi. Mungkin kita boleh menemukan makna yang lebih dalam di dalamnya. Nanti kita akan sama-sama dengarkan, karena tadi kalau saya tidak salah mendengar ada beberapa bagian yang membawa kita semakin lebih memahami apa maksud firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Nah, yuk sama-sama kita baca dulu melalui Alkitab kita ya, di dalam bahasa Indonesia. Di sana dikatakan Mazmur 118 ayat yang pertama, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ini dikatakan di dalam versi terjemahan baru atau versi Alkitab yang kita baca di dalam bahasa Indonesia. Kalau boleh dibuka bahasa Inggrisnya nih Pastor Meta, saya ingin memberikan satu gambaran yang dipergunakan di dalam versi NKJV tadi ya. Di sana dikatakan, "Oh, give thanks to the Lord." Kita mengucap syukur dan berikanlah ucapan syukur itu kepada Tuhan Allah kita. Dan sana dikatakan juga, "For He is good," untuk setiap
kebaikannya, karena dia baik, karena dia luar biasa. Dan dikatakan di sana juga for his mercy. Di sini dikatakan di dalam bahasa Indonesia adalah bahwasanya kasih setianya Tuhan, kasih setianya. Tetapi di dalam versi NKJV dikatakan pengampunannya. Tadi Pastor Meta sudah menggarisbawahi kata pengampunan. Apakah kita selalu diampuni atas setiap dosa-dosa kita? Apakah kita akan selalu dimaafkan atas setiap kesalahan kita? Inilah dikatakan dalam versi NKJV yang dikatakan for his mercy, untuk setiap pengampunannya. Di dalam firman Tuhan dalam bahasa Indonesia dikatakan untuk setiap kasih setia Tuhan kepada kita. Dikatakan di sana sama penggunaan bahasanya, yaitu endures forever, untuk selama-lamanya. Nah, di sini ada satu garis besar yang saya garis bawahi, yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu kasih setianya dan pengampunannya. Kalau kita mengambil satu garis besar mengenai perkataan ini, sebetulnya sama saja ya kan. Pengampunan ini kan berarti kasih setianya Tuhan juga dong, gitu kan. Atau kasih setianya Tuhan ini pengampunan dong, ya kan. Memang betul. Tetapi ini sekali lagi kita bisa melihat bahwa pengampunan itu memang benar-benar Tuhan berikan kepada kita, anak-anaknya. Tetapi bukan berarti seperti yang Pastor Meta sampaikan, di saat kita sudah tahu, mengetahui kasih setia, kasih karunia Tuhan yang menyertai kita, yang termasuk pengampunan di dalamnya, justru kita jadikan sebagai sesuatu hal yang membuat kita terus melakukan kesalahan demi kesalahan. Karena kita merasa, oh buat kesalahan aja diampuni, buat kesalahan aja diampuni. No. Begini, memang setiap kesalahan yang kita perbuat, setiap kesalahan yang kita lakukan, sadar atau tidak sadar, Tuhan pasti mengampuninya. Tetapi jangan juga kita lupa ada tanggung jawab di belakangnya yang harus kita pertanggungjawabkan atas perbuatan kita sendiri. Ya, ada reward yang harus kita terima di dalam apa yang kita lakukan. Tetapi pengampunan itu sudah pasti. Pengampunan itu sudah pasti Tuhan berikan. Tetapi di saat kita menerima sesuatu hal dari apa yang kita perbuat, inilah pertanggungjawaban yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amen. Ya, ini boleh jelas diterima dengan sangat baik ya anak-anak Tuhan terkasih. Nah, tadi Pastor Meta juga sudah memberikan satu contoh apabila memang kita sedang menyetir ya, memandu kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Malaysia memandu. Kalau kita sedang mengendarai mobil ya kan, kita menyetir ya kan. Kita mungkin sibuk dengan handphone, ya kan, kita mungkin sibuk dengan beberapa hal yang kita lakukan di dalam mobil, padahal kita sedang menyetir mungkin dengan kecepatan katakan tidak terlalu laju ya, tidak terlalu cepat, tetapi biasa saja ya. Tapi karena kita sibuk mencari handphone atau kita sibuk memutar radio atau apapun itu, sehingga akhirnya membuat konsentrasi kita sedikit terganggu. Yang akhirnya mungkin kita harus mengambil satu keputusan, mungkin belok ke kiri atau belok ke kanan di dalam masa yang tidak tepat. Ya, kalau kita melihat kita telah melakukan kesalahan karena kita tidak bijaksana menyikapi kegiatan yang sedang kita lakukan. Kita mulai berpikir, aduh Tuhan maafin gue ya, apa enggak ya? Tuhan selalu memaafkan setiap halnya. Tetapi coba dilihat, di saat engkau mungkin membawa setirmu ke sebelah kiri, mungkin engkau menabrak mobil lain. Atau mungkin engkau keluar jalur dari jalan yang sedang kau lewati. Konsekuensinya adalah mungkin engkau bisa terlambat sampai di tujuan. Konsekuensinya adalah mungkin engkau bisa terluka akibat kecelakaan itu, banyak hal. Tetapi ini yang harus dipahami, bahwa kesalahan itu sudah dimaafkan. Kesalahan itu sudah berlalu. Jangan diingat kembali karena sudah dimaafkan. Tetapi di balik apa yang kau perbuat, engkau menerima pertanggungjawaban yang harus engkau lakukan akibat dari apa yang kita perbuat. Amen. Ya, ini yang harus dipahami saudara terkasih. Jadi mari kita tetap mengucap syukur, karena apa yang kita lakukan dalam kesalahan kita, Tuhan memaafkan kita dan kita mengucap syukur. Karena di dalam setiap halnya, di saat kita mengucap syukur, kita bisa melihat setiap kebaikan Tuhan. Sekalipun kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita, tetapi kita bisa melihat bahwa oh Tuhan masih kasih kita perlindungan. Tuhan masih ada buat kita. Tuhan selalu memberikan tangannya untuk melepaskan kita pada kejadian-kejadian yang mungkin akan membuat kita lebih parah atau membuat kita lebih tidak berdaya. Tetapi perlindungan Tuhan menyertai kita. Nah, inilah ucapan-ucapan syukur yang kadang-kala kita lupa. Kita hanya fokus kepada masalah, kita hanya fokus kepada apa yang terjadi saja. Tetapi kita lupa
bahwa tangan kasih Tuhan selalu ada setiap detik, menit dalam hal yang kita lakukan. Nah, untuk kita melihat bagaimana kita mengapply rasa bersyukur ini, yuk kita dengarkan kembali Pastor Meta. Silakan Pastor Meta. Before I go into the message, I got an example that I Yeah. want to express to give more weight to what we just talked about. Right? Imagine this, right? God is watching you, and you purposely push the glass, and it drops and it breaks. Right? God is watching you, and the person who owns the shop, you push the glass and it drops, and the person says, "It's okay, I forgive you, but you got to pay for that." Ya, You got to pay for what you broke, right? I forgive that you did it on purpose or whatever reason, right? Yeah. But you got to pay for that what you broke, right? And then you go, I'm sorry. Yes, I forgive you. I accept your apology, but you still got to pay for that. And now you don't pay. You say, no, I said sorry already. Why should I pay for that? You know it doesn't make sense, right? The logic here already you can see is out. Now, when the person get upset with you, you can and say, no, I'm angry with you now, not because you broke it, but because you are not going to pay for it. God also has that same mentality. You are forgiven for your trespasses, for your sins, for your mistakes. But you should own up to it and say, I'm sorry, God, I made a mistake. I am going to correct that action. ya, So if you treat somebody in that manner, not only just saying sorry, because we know sorry sometimes is a very easy word. It's not like the foreigners, sorry seems to be the hardest word. To a lot of people, sorry is an easy word. You just say, I said sorry, what you want some more? I've heard that many times. ya, No, when you say sorry, you have to follow with an actionable item. ya, What can I do to make it better? yes, Or what can I do to correct the system? Then you are walking in the path of Jesus. Right? Jesus never made mistakes. But when we make the mistakes, He carries our mistake. ya, But we have to stand up and say, being a Christian, what can I do to correct the situation, to make the situation better? Now, if the person says it's okay, then you're done. The transaction is complete. Right? We always think a transaction is one way. And that's where we always get wrong. Right? When you get into a conversation with somebody, there's a two-way conversation and two-way transaction. When you say sorry, the person says, I forgive you, then you must complete the transaction by saying, what can I do to make it right? And if the person says, it's okay, in God's eyes, done, sealed, closed forever. ya. Right? I don't know. Don't know Yeah. how to explain. Ya, jadi ini sebetulnya garis besarnya adalah, kalau nanti saya akan jabarkan apa yang disampaikan oleh Pastor Meta. Saya hanya mengambil satu kesimpulan dari apa yang disampaikan Pastor Meta. Pastor Meta menyampaikan hal seperti ini, bahwa rasa bersyukur bukan hanya kepada hal kebaikan, dalam arti maksudnya, oh Tuhan memberikan perlindungan kepada kita, oh Tuhan memberikan tangannya selalu bagi kita, oh Tuhan menyelesaikan masalah kita. Rasa syukur ini bukan hanya sekedar sampai di situ saja. Rasa syukur ini bukan hanya sekedar hanya ungkapan dari suatu keadaan atau penyesalan kita saja. Tetapi rasa bersyukur ini juga harus disertai dengan sesuatu hal yang kita lakukan untuk memperbaiki setiap kesalahan itu. Yes. Ya, jadi bukan hanya sekedar oke, Tuhan, aku minta maaf atas kesalahanku, that's it. Tapi kita tidak berusaha untuk memperbaiki keadaannya. Kita tidak berusaha untuk melihat bagaimana kesalahan itu boleh berlaku sehingga kita tidak mengulanginya lagi. Jadi bersyukur bukan hanya sekedar say thank you atau give thanks saja kepada Tuhan. Bersyukur bukan hanya sekedar oh Tuhan terima kasih, wah haleluya, puji Tuhan, amin. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi rasa bersyukur harus dibarengi atau harus juga diselaraskan dengan perbuatan untuk memperbaiki dengan sempurna. Yes. Mengapa demikian? Tadi Pastor Meta menyampaikan satu cerita atau satu contoh, ya kan, seumpama kita sedang pergi kepada satu toko. Toko mungkin toko pecah belah, kita katakan demikian ya, toko pecah belah yang mungkin kita mau membeli sebuah gelas, katakan demikian. Sang penjual mungkin mengeluarkan beberapa tipe gelas yang boleh kita pilih, yang boleh kita lihat untuk kita beli, ya kan? Nah, tiba-tiba satu gelas terjatuh. Kita sengaja atau mungkin Tak sengaja. katakan demikian, tidak sengaja, ya kan? Tetapi penjual mengatakan kepada kita, oh
tidak apa-apa kita mengucapkan say sorry, ya kan, aduh minta maaf saya tidak sengaja, atau apapun alasan yang kita keluarkan saat kejadian itu terjadi. Sang penjual mengatakan, oh tidak apa-apa, saya memaafkannya, tidak apa-apa. Tapi kita juga harus membayar dari apa yang terjadi pada situasi itu. Ya kan, kita harus menggantinya. Ini kalau kata mengganti ini bukan besarnya nilai uang yang kita keluarkan, tetapi bagaimana niat hati kita untuk memperbaiki kembali keadaan itu menjadi sempurna dan menjadi introspeksi bagi diri kita. Tetapi terkadang kita tidak mau tahu, kita pikir dengan bahasa sorry atau bahasa maaf semuanya bisa terselesaikan begitu saja tanpa kita mau melakukan satu tindakan untuk memperbaiki dengan lebih baik, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk keadaan. Nah, ini juga demikian halnya dengan Tuhan. Yes, Tuhan memaafkan kita. Kita juga bersyukur, berterima kasih karena Tuhan memaafkan dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tetapi seperti apa yang saya katakan di awal tadi, bahwa bukan hanya sekedar sampai di situ saja. Amen. Kita juga harus melihat, Tuhan juga mau mendengar dari kita, mau melihat diri kita bagaimana kita mengintrospeksi kesalahan yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Inilah yang dikatakan mengucap syukur atau kita bersyukur. Amen. Jadi mari sama-sama kita pahami dengan baik, karena banyak sekali anak-anak Tuhan yang mengambil kesimpulan yang salah tentang mengucap syukur. Mengucap syukur, yes, kita memang dimaafkan. Tetapi bukan satu alasan bagi kita untuk selalu melakukan kesalahan demi kesalahan, demi kesalahan, demi kesalahan lagi, karena kita tahu kita dimaafkan. Tetapi kata dimaafkan yang Tuhan berikan kepada kita haruslah menjadi introspeksi diri kita untuk kita melihat sesuatu hal dan tidak mengulanginya kembali. Karena kita sadar kasih Tuhan yang begitu indah seperti firman Tuhan yang kita terima, kasih setianya, pengampunannya selama-lamanya. Yes. Nah, oleh karena itu kesalahan yang kita lakukan dan tidak kita ulangi bukan karena sesuatu hal kebodohan kita, tetapi karena kita tahu Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita tidak mau lagi melakukan kesalahan yang sama. Ya, Okay. ya. Amen. Silakan, Amen. Pastor Thank Rita. you for that translation. So now let's get back to the message for today. Ya, Wow, that was only the introduction. iya, panjang loh kita hari ini loh. Yeah, but today we want to focus more on it being a special day for you, for me, for us to give thanks to God for the good things He has done in our life. Yeah. Right? He has done in everything in our area of life, whatever, right? For the length of life that you've been living. Yeah. If you are 40 years old, then for 40 years of thanks, you want to give thanks to God, right? If you live for 80 years, then you 80 years of thanks. Now, the thing is this, right? If I had gone into this message without covering the first part, a lot of people will say that, wow, so it's easy, lah. You just say thank you and be done, you know? No. We want to get into the thankful mood, not because, you know, that's the only way to behave and then God will see that we are thankful. No. We want to get into the thankful mood because it wants to be a posture to pause and remember all those times in our life, you know, it may be very few compared to the challenges, but all those times where God pulled us out of that big hole we are in. Or where the time when we nearly fell and knocked our head, but God, you know, somehow or other stopped us from knocking the head and we are safe. Right? I don't know, many times we face small situations where, oh, lucky didn't fall, oh, lucky didn't knock, oh, lucky, you know, that small things. And we don't even thank God for that. Many of us say, wow, so lucky, man, I didn't fall that. Wow, so lucky. No, we should be, oh, thank you, Lord. You know, your hand was there to protect me. Yeah. Right? We don't do enough of that. So today is one day I want you to focus to give thanks to the Lord. Not just for the things He has done in the past, but also to remember what He's promised to do for us in the future. Amen. So that we know what happened at the back there is great, but there's something greater coming in the front. Amen. Right? It will transform your life because then you will be in a posture of life where you are expecting good. A lot of us live in a situation where, because of our current situation, we live in a life where tomorrow is going to be bad, tomorrow is going to be worse, 1 month from now is going to be more worse, you know, that kind of thing. No, we should be living in a life where
God's promise was going to repeat himself again and again and again because his mercies endures forever. Yeah. Right? And it also means that I will not be afraid to make mistakes because I am forgiven. Yes. But if I do make a mistake, I will own up to it and be accountable and deal with the consequences. Amen. This is a life of a true Christian. This is Yes. a life that Jesus says, if you walk my path, you will not be afraid to make mistakes, because why? You'll be thinking about not making mistakes. Therefore, you're not afraid to make mistakes. And if it does happen, you know how to deal with it. Amen. That means whatever's in the future is not frightening, it's not scary, Yeah. it's not unknown. Yeah. It's known. It's known. How is it known? Pastor can't see the front, don't know what's going to happen. God's mercies endures forever. Amen. If you're mistaken, you're forgiven. You Amen. are loved. You have to deal with it, right? God is going to provide for you to deal with it. Hey, I don't know about you. Now I'm going to walk straight with my head up high and go, you know what? The future is amazing. Amen. This is how you should plan your life, because 2022 just started. Yeah. Right? God gave me this message actually a while back, but somehow or other he delayed me from sharing it until today. So God's saying, time to give thanks, not just for your past, but also for your future. Because when you thank God in advance, you are stating the faith that God, I know there's something great in front. I mean, you don't walk up to a stranger and go, thank you, and the guy is like, what are you talking about? Right? If you do that to somebody, right? But hey, if somebody was already thinking about what they're going to do for you next week, and you suddenly go up to them and say, thanks, the guy is going, how do you know? Wow, you appreciate me before I even do it. See, you have faith, you have belief Yeah. that Amen. God is going to do something in your life. Amen. Live every day with an attitude of gratitude and thanksgiving for the promise that God has made you. Amen. And watch your faith go up. Faith is currency exchange for heaven. Heaven will work for you. Amen. I hope that bless you. Ya, jadi kalau tadi di awal kita sudah memberikan beberapa contoh untuk kita memahami apa yang dikatakan dengan bersyukur, apa yang dikatakan dengan pengampunan, dan apa yang dikatakan dengan kasih setianya atau kasih karunia Tuhan yang menyertai dalam kehidupan kita, ya kan? Ya, jadi kalau saya boleh mengambil arti dari apa yang disampaikan oleh Pastor Meta, ya kan, bahwa hari-hari kita ini adalah hari-hari yang sangat istimewa bagi kita untuk selalu mengucap syukur. Ya, jadi jangan pernah lewatkan setiap harimu atau setiap detikmu atau setiap saat yang kau lewati ini dengan mengeluh atau melihat fokus hanya pada kesalahan atau fokus hanya kepada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan hatimu. Ya kan? Sangat istimewa hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mengerti sangat istimewa hari-hari itu, seharusnya setiap harinya kita harus dipenuhi dengan ucapan syukur. Amen. Tetapi seperti tadi juga telah kami katakan bahwa bersyukur atau ucapan syukur yang kita serahkan kepada Tuhan bukan hanya sekedar berhenti dengan kata maaf, terima kasih. Bukan hanya sekedar itu saja, tetapi harus juga diselaraskan dengan perbuatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai introspeksi, sebagai pengingat bahwa Tuhan Allah kita begitu baik dan luar biasa. Jadi mari, kita harus selalu bersyukur dalam setiap hal di dalam kehidupan kita, bagi diri kita secara pribadi ataupun orang-orang di sekitar kita. Coba bayangkan di saat kita meluangkan waktu kita sejenak saja, kita mulai mengalihkan fokus kita bukan kepada masalah, bukan kepada keadaannya, bukan kepada pribadi seseorang, atau bukan kepada hal-hal duniawi. Tetapi kita coba mengambil satu masa saja, mungkin 5 menit, 10 menit, atau beberapa menit saja sejenak, untuk kita kembali kepada kasih karunia Tuhan, kepada kasih setianya dan yang dinyatakan pada firman-Nya pada pagi hari ini, kasih setianya untuk selama-lamanya. Yuk, kita coba berhenti di situ dulu. Kita lihat bagaimana begitu baiknya Tuhan. Begitu luar biasanya Dia yang memberikan kehidupan bagi kita. Di mana Tuhan memberikan kemenangan dalam setiap battle yang kita lewati. Tuhan memberikan kesuksesan dari setiap apa yang kita lakukan. Cuma kadangkala kita melihatnya dari besar dan kecilnya. Ini yang jadi salah, sehingga kita tidak selalu mengucap syukur, karena kita melihat dari besar kecilnya yang kita terima menurut takaran kita. Ya, kemenangan yang Tuhan kasih itu, setiap kehidupan kita penuh dengan kemenangan.
Tetapi mengapa kita tidak bisa melihat kemenangan itu? Karena ukurannya diri kita sendiri, bukan kasih Tuhannya. Begitu juga di dalam kesuksesan. Kita tidak bisa melihat kesuksesan, padahal Tuhan selalu memberikan kesuksesan dari setiap hal yang kita lakukan karena takarannya diri kita sendiri. Jadi saya ingin mari kita sejenak saja kembali kepada kasih Tuhan dan melihat bagaimana kemenangan dan kesuksesan itu selalu Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Amen. Ya, jadi begitu kita mengingat akan hal-hal ini, begitu kita menyadari akan hal-hal ini, saya percaya maka yang keluar dari mulut kita, apa yang kita sampaikan kepada kita bukan hanya sekadar, duh Tuhan kenapa sih begini? Ya kan? Ataupun di saat kita terbebas dari satu keadaan atau satu masalah atau satu kesalahan kecil, wah hari ini hari keberuntungan gue. Bukan itu yang keluar, tapi oh Tuhan terima kasih. Berbeda loh, hari ini hari keberuntungan gue dengan oh Tuhan terima kasih. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadari. Oleh karena itu tadi saya katakan kemenangan, kesuksesan dan hal-hal baik yang Tuhan sediakan itu tidak kita lihat, tidak kita rasakan karena takarannya adalah diri kita. Amen. Begitu kita terbebas dari sedikit masalah, kita terbebas dari sedikit kecelakaan, yang keluar dari mulut kita, wah hari ini gue lagi beruntung nih. Bukannya, Tuhan terima kasih. Karena menurut kita ini satu kecil. Tapi begitu mungkin kita dapat hal yang besar, yang luar biasa, yang menyenangkan, menurut takaran kita besar, wah terima kasih Tuhan. Yang seharusnya rasa syukur itu tidak berbatas. Rasa syukur itu tidak bernilai. Dalam arti bukan nilainya besar atau kecil, tetapi setiap halnya inilah ucapan syukur kita. Dan sekali lagi saya mau garis bawahi seperti apa yang disampaikan oleh Pastor Meta, bahwa bersyukur adalah sikap hati. Ya, sikap hati inilah tadi makanya kembali saya ulang, bukan berhenti sampai kepada maafkan saya, sorry atau apapun. Tetapi sikap hati adalah bagaimana kita tetap terus berusaha menyadari setiap kesalahan kita, mengintrospeksinya dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Ini kita katakan sikap hati kita, yaitu bersyukur itu sendiri. Nah, hidup dengan ucapan syukur berarti kita bersyukur bukan hanya sekedar yang terjadi dahulu atau yang terjadi saat ini saja. Tetapi di saat kita mengucap syukur, di saat kita bersyukur, itu berarti kita juga berani untuk melangkah ke depan. Karena kita tahu Tuhan menyediakan hal yang luar biasa bagi kita. Amen. Kenapa kok bisa begitu sih, Pastor? Iya dong. Sekarang kita sudah tahu kalau kita dimaafkan. Kita sudah tahu kasih Tuhan itu begitu indah buat kita. Itu berarti kita tidak takut membuat kesalahan. Bukan karena kita menyukainya, bukan karena kita menyadarinya dan mau membuat kesalahan karena Tuhan mengampuni, bukan. Tetapi kita berani melakukan kesalahan untuk menjadi pembelajaran baru buat kita, karena kita tahu Tuhan memaafkan, Tuhan akan membangkitkan kita kembali, dan Tuhan yang akan menuntun kita untuk meraih masa depan kita dengan lebih baik. Ini yang saya katakan. Jadi mari bersyukur itu bukan hanya sekadar, oh Tuhan terima kasih dulu gue udah pernah begini, sekarang gue begini. Maksudnya untuk kedepannya gimana? Belum tahu sih, ntar aja dia lihat deh, kalau baik ya gue terima kasih, kalau enggak ya gimana ya. Bukan begitu gitu loh. Yes, kita melakukan kesalahan. Dan kita pasti akan selalu melakukan kesalahan. Tetapi keuntungan buat kita, begitu kita tahu bahwa kasih Tuhan menyertai kita, bahwa kita dimaafkan untuk setiap kesalahan yang kita perbuat. Mungkin kesalahannya juga sama, tetapi kita tidak pernah takut untuk berbuat kesalahan itu, karena kita tahu dari kesalahan itu proses Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita untuk membawa kita menjadi lebih baik lagi. Yes. Ini yang luar biasanya dari rasa bersyukur yang kita berikan ke dalam tangan Tuhan yang indah. Jadi mari jangan kita lupa akan hal-hal seperti ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang dilakukan Tuhan masa lalu, saat ini, dan untuk masa depan kita. Dan juga kita harus mengerti bahwa dari setiap kesalahan, sekali lagi, proses Tuhan bekerja dengan dahsyat. Karena begitu kita melakukan kesalahan, bukan karena kita mengambil take it for granted, mengambil keuntungan dari kebaikan Tuhan, bukan karena itu, tetapi dari setiap kesalahan yang kita lakukan, kita mengingat kasih Tuhan ada bagi kita, sehingga itu menjadi pembelajaran kembali bagi kita untuk kita menjadi pribadi yang baru lagi di dalam Tuhan.
Amen. Amen. Ya, nah untuk sampai kepada titik ini tentunya bukan sesuatu yang mudah ya kan. Biasanya kan kita sudah takut ya. Dulu masa lalu gue udah pernah salah di masa lalu. Gue nggak mau lagi. Nah, begitu Tuhan kasih satu chance ya, satu kesempatan lagi kepada kita, nggak berani. Nah ini kan sangat disayangkan. Karena kita takut membuat lagi kesalahan yang sama. Tapi sadari kasih Tuhan indah. Dia mengampuni kita, memaafkan kita. Dia memberikan kasih karunia-Nya yang indah. Oleh karena itu, begitu Tuhan berikan kesempatan lagi kepada kita, jangan takut berbuat kesalahan. Yang pasti, bagaimana kita boleh tidak mempunyai rasa takut membuat kesalahan, atau bagaimana kita menyadari bahwa hati kita dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan, sehingga kesalahan itu menjadi satu proses yang indah buat kita. Ini langkah-langkahnya yang harus kita lakukan. Silakan, Yeah. Pastor. There's a few things we need to do, right? In order to live a life where you are not afraid to make mistakes, you have to first get into the right mind, state of mind. Yes. See, if you are the kind where after you make a mistake, you want to run away from it, where you don't want to be seen, to be Iya, held takut accountable. lagi, betul. You know, you don't want people to say, hey, it's your fault, you have to fix it. Dihakimi ya. Not just hakimi, but dipertanggungjawabkan. Oh, okay. Right? Is the word to be accountable. That means Yeah. if it make mistake, oh yeah, that's my fault. Let me fix it. Right? Yeah. But a lot of people make mistake. Oh no, not me, not me. Right? If you are that kind of person, then you'll be afraid to make mistakes. Yes. But if you are the kind that's genuine in your heart, that if you do make a mistake, you go, you know what? Yeah, I'm sorry, I made a mistake. Let me fix it. Let me fix it. Let me make it right. Right? If you are genuinely that person, you are not afraid to make mistakes. You're not afraid for people to judge you or to catch you and say, hey, you better pay for this. You're not afraid. Why? Because you live in God's grace, God's mercy. But if you don't do that, that means you're the kind that make mistakes, you want to hide and constantly cheat or lie and cover it up, then you'll be afraid to make mistakes because you don't want people to see, you don't want people to catch you, then you want to live in a life where you're not thankful for God's mercies. So, in order to get into that situation, you must get into the posture of prayer always. Yeah. Pray and thank God for things that's going to happen in the future. Lord, I know this is a difficult situation. I thank you that you're going to give me the strength, the power to do this. Now, if somebody is ahead of you or is guiding you to do something, if it goes wrong, you are not so worried. You know why? Because somebody said to do it. And you can say, yeah, somebody told me to do it that way, and it's wrong, I'm sorry, so let's find a better way to do it, right? So, but God never asks you to do something so that you go wrong. God will never ask you to do something that will take you wrong. So, if you pray a short prayer before you do anything, Lord, I'm going to do this with your blessing, it goes well. If it goes wrong, Lord, forgive me, but show me a way out of this. If you do this all the time, you will carry God's wisdom in every action you take. And God's wisdom is never wrong. If it goes wrong, that means you use your wisdom, not God's wisdom. God is perfect. Do you believe that? If you do, God is good. Do you believe that? God is great. Do you believe that? If you believe that three things, how can that mistake happen? How can the action go wrong if you are doing God's commandment? Cannot go wrong. Because everything God will tell you, if you do not know how to listen or understand what God says, read the Bible. So these are the things you need to do. Prayer, read Bible, and understand what God would do in that situation. Or what God would want you to do to follow Jesus in that situation. And everywhere you read in the Bible, Jesus turned his cheek. He will forgive. He will bless. He will be kind towards people who are suffering and in pain or even made mistakes in their past and suffering for it. Jesus blessed every one of them. So if you follow that through prayer, praise and worship, you will follow the step of Jesus. And in praise and worship, you lift yourself up from that situation, not because you want to lift up and forget about it, but you want to lift yourself up so that you can look at it proudly through the eyes of Jesus and say, let me fix it. That is a true Christian. And you will be seen by other people who are non-believers and say, you know what? That's amazing Christian. That is a Christian that I can relate to. That I respect. That I am thankful for.
But if you are a Christian that's snobbish and any mistakes you make, you say, I'm forgiven by God, I'm sorry, not my problem. People will turn around and say, that you call that Christianity? You are not worshipping your father. You're not blessing your father. You're not giving your father a good name. You're giving him a bad name. Mm-hmm. So prayer, praise, and worship is supposed to guide you in this thanksgiving for the future so that you do things right. And even if it goes wrong, you will make it right. Yeah. Right? So giving thanks doesn't mean, oh, I'm great, thank you, Lord, and to the rest of the world, bye-bye, it's your problem, not my problem. No, it's not. Giving thanks means you go back and help those Yeah. that needs help. Amen. Ya, jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan juga ya kan, bahwa menjadi pribadi yang bisa terus bersyukur dalam segala keadaan, setiap saat, setiap waktunya. Atau mungkin juga tadi saya katakan bersyukur itu bukan hanya sekedar untuk saat ini saja atau masa lalu kita, tetapi bersyukur juga bicara tentang masa depan. Ya, karena untuk menjadi pribadi yang seperti ini, bagaimana kita bisa tidak takut untuk membuat satu kesalahan, bagaimana kita juga bisa mengerti bahwa satu kesalahan itu adalah proses yang akan terjadi di dalam kehidupan kita untuk menciptakan diri kita menjadi karakter yang baru di dalam Tuhan. Ya, karena ada beberapa langkah, tadi Pastor Meta sudah memberikan langkah-langkah yang luar biasa. Yang pertama adalah, kalau kita tidak lupa, saya sudah sampaikan bahwa bersyukur ini bicara tentang sikap hati. Berarti yang pertama ini adalah sikap hati kita di dalam diri kita yang harus kita lakukan terus. Dan ini bisa lakukan di dalam hal kita berdoa. Sikap hati yang kita lakukan dalam hal berdoa ini berarti kita selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap hal kehidupan kita. Amen. Inilah yang akhirnya kita bisa melihat kesalahan itu, kita bisa mengintrospeksi kesalahan itu, dan kita bisa meminimalis kesalahan kita. Dalam arti kita bisa menyadari di awal bahwa oh, ini satu kesalahan, saya pernah melakukan kesalahan ini, saya tidak mau lagi melakukannya. Atau kita mengintrospeksi, walaupun sekalipun kita melakukan kesalahan yang sama, tetapi mindset yang kita punya, Pastor Meta katakan tadi, adalah pola pikir yang kita punya. Yes, saya melakukan kesalahan yang sama, tetapi saya tahu Tuhan telah mengampuni saya kembali, dan ini menjadi pembelajaran saya yang kedua untuk saya menjadi diri saya yang lebih baru dan menjadi karakter saya yang lebih baru di dalam Tuhan. Nah, apabila sikap hatimu tidak berada dalam sikap hati berdoa, maka engkau tidak akan bisa diingatkan, engkau tidak akan bisa mendengar, engkau tidak akan bisa melihat tuntunan tangan Tuhan menyertai langkahmu. Inilah yang akhirnya kata maaf, kata thank you, kata-kata yang lainnya itu tidak berarti apa-apa, dan engkau akan selalu jatuh kepada titik kesalahan yang sama terus-menerus. Amen. Bahkan mungkin tadi Pastor Meta juga mengatakan engkau tidak lagi berani melihat ke depan karena engkau sudah mulai dikuasai dengan pertanggungjawaban yang menuju kepada hal yang negatif. Karena mindsetnya sudah salah. Nah, oleh karena itu, langkah yang pertama di dalam hal berdoa ini, sikap hati kita bersyukur inilah yang sangat dan paling penting yang harus menjadi diri kita, menjadi hati kita, menjadi bagian kita. Berdoa. Ya, jadi kita bersyukur ini adalah bagian dari doa kita. Tetapi bukan berarti engkau bersyukur kau harus masuk dalam kamar, terima kasih Tuhan. No. Deswa tadi saya katakan, bersyukur adalah sikap hati. Itu berarti dalam setiap hal kehidupan yang kita lewati, Amen. kita terus membawa Tuhan bersama dengan kita. Di saat kita sudah membawa Tuhan bersama dengan kita, maka setiap pujian, setiap kata yang keluar dari mulut kita akan selalu mengarah kepada kebaikan Tuhan. Sekalipun engkau berbuat kesalahan, kau akan tetap mengatakan terima kasih Tuhan, karena engkau tahu engkau telah diampuni, karena engkau tahu ini adalah sekali lagi proses keimananmu, karena engkau tahu Tuhan Yesus mengasihi engkau sehingga engkau ditutup sekarang karena kesalahanmu, dan akan dibukakan jalan yang baru karena engkau siap untuk Tuhan tuntun ke dalam jalan yang baru. Amen. Jadi dua langkah ini memang harus dilakukan, saudara terkasih. Jangan pernah berhenti engkau dalam doamu. Jangan pernah engkau berhenti dalam setiap pujian penyembahanmu. Karena inilah rasa syukur yang sebenarnya terjadi. Sikap hati kita di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Well, the action item that comes with prayer, praise and worship is that we should always walk in God's mercy. So that we know
we know that God is always covering us. Ya, But, it doesn't mean that while we are being covered, that, we go and make mistakes as we like it. Or we treat people badly. Now, this is something where God and even Jesus showed in his life of how he went and helped people. No matter how, he was always protected by the Father. He knew that. He knew that Father is always watching over him, always giving him the power to heal, the power to raise the dead, the power to do a lot of things. And Jesus didn't go say, Dad, can you help me to save this guy? No, he just, Father, in your name this guy is healed. Be healed. Sometimes you don't even ask permission from Father. He says, be healed, because he knows that God's mercies are enduring forever. ya, amen. And we should live that kind of life, that we don't have to ask God's permission to help somebody. Yes. Sometimes as Christians we go and pray, Father, if it's your will, heal this guy. God says, I've given you the power. I've given you the authority. Why don't you use it? If you don't use it, it means you don't believe that you have been given authority. It's just like somebody says to you, Meta, you have the authority to make a decision here. Thank you, boss. Boss go away. And the decision time comes in. Hold on, boss, can I make this decision? Boss says, I already given you. Can you see that? God has given you the authority through the death of Jesus, the exchange, to do what Jesus can do. Ya, amen. Why don't you go and do it? Why don't you go and do with that authority, that power, that mercy that God has given you to heal somebody, to save somebody, to help somebody? It doesn't matter whether you have money in the bank or whether you are rich. If you want to do it, God will make things available. Jesus didn't go to the guy and say, I want to heal this guy. God, I need all the power to heal this guy. No, Jesus says, be healed. Rise. Right? He shouted at the people and said, come alive, and all of them come alive. Be healed. What? Your eyes is clear, and it clears up. It's authority. And God has given us that. So if we are thankful for this beautiful gift that we got from God through Jesus' sacrifice for us, show your thankfulness through your action. Amen. Do the right things. Right? This is what you really need to do. What you do outside of church is more important than what you do inside church. Because what you do inside church is only for the church to see. What you do out there is God says, go out and show the world my love. Amen. And that's how you show the world. You go out and show it, not church. I Yeah. hope this bless you. Ya, jadi langkah yang pertama dan yang kedua tadi adalah berdoa dan juga tetap kita terus memuji dan memuliakan Tuhan. Dan langkah yang ketiga ini juga sangat penting sekali untuk kita lakukan dan harus selalu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena kita mengerti saja, kita mengucapkan say thank you saja, kita mengucapkan kata maaf saja tanpa dibarengi dengan tindakan kita, maka tidak akan berarti apa-apa. Ya, oleh karena itu yang ketiga ini adalah langkah yang ketiga ini adalah tindakan. Ini sangatlah penting. Mulai berjalan dalam setiap sikap hatimu bersama Tuhan, dalam doamu dan juga pujian penyembahanmu kepada Tuhan, dan melangkah dengan bangga. Jangan takut kalau engkau melakukan kesalahan. Apa yang terjadi di masa lalumu mungkin satu kesalahan yang berat untuk engkau hadapi di masa depan. Tetapi rubahlah pola pikirmu atau mindsetmu. Katakan kepada dirimu bahwa kasih Tuhan, kasih karunia-Nya, kasih sejatinya menyertai engkau kemanapun engkau berada. Dan pengampunannya akan selalu ada buat engkau. Jadi, jadilah pribadi yang baru, bangga berjalan bersama Tuhan sekalipun, yes, kita akan melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita. Tetapi, karena kita tahu kita mempunyai Allah yang luar biasa, maka kita tidak takut melakukan kesalahan. Tetapi bukan karena satu kesengajaan, tetapi karena kita mau belajar dari setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, dan juga mari kita sama-sama membangun keimanan kita untuk kita tetap terus percaya dan yakinkan dirimu bahwa Tuhan telah memberikan otoritas kepada kita. Dikatakan di dalam firman-Nya pada pagi hari ini dengan luar biasa, ya kan, sekali lagi ini tadi diambil di dalam Mazmur 118 ayatnya yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan
Jadi lakukan segala sesuatunya dengan melibatkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Sebab Ia baik. Yes, Dia yang menciptakan kita dengan segala kasih-Nya bagi kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya. Berarti bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk besok, bukan hanya untuk satu tahun ke depan, tetapi untuk seumur hidup kita. Kasih setianya itu berarti di saat Dia ada bersama kita, Dia telah memberikan otoritas kepada kita untuk melakukan mukjizat yang luar biasa juga di dalam kehidupan kita, tetapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, inilah 3 langkah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi pastikan kita tetap bersyukur di dalam segala hal. Tetapi bukan hanya sampai di situ, lakukan dengan segenap hatimu, lihat dan introspeksi sehingga engkau tidak lagi salah dalam menyikapi segala halnya, tetapi engkau menjadi pribadi yang berani, menjadi karakter yang baru di dalam Tuhan. Amin. Ya, baik saudara terkasih, kita telah sampai di ujung dari Morning Breakfast with God pada pagi hari ini. Dan kita akan berpisah sementara waktu. Kita akan berjumpa kembali besok pagi di waktu yang sama. Kita akan membawakan satu pujian seperti apa yang sudah kami sampaikan informasinya di awal tadi. Dan sebelum itu kita juga akan mendengarkan beberapa informasi nantinya. Tetapi sekali lagi kami berdua Pastor Meta MIU rindu untuk kembali mengajak kita semua sama-sama kembali bersatu di dalam doa. Close with a prayer. Right? Amen. And let's close with a soul blessing. Yes. Father, thank you, Lord, that you're always merciful to every action we take. Amen. Whether it's intentionally bad or intentionally good, Lord, you always give us the choice to do what's right in your eyes. And even when we go wrong, Lord, you always lead us back to the righteous path. Amen, Jesus. And Lord, thank you for your Son's sacrifice, Jesus' amazing sacrifice. And because of that, we now have the authority to be blessed and to bless others. Amen. So Lord, with this authority that you've given us, I also bless those that watch this Amen, movie, yes. that watch this video, that has heard this word. And even if they just hear it, just one sentence or one word out of this whole video, let them be blessed. Amen. Let their life be enriched by you, Lord. Let their healing take place in them. Let all the illness in them, all iniquities, all kind of situation, Lord, be washed from them, Lord. But more important, Lord, not just for them to be well, but for the people around them also to receive the same blessing that you have blessed them with. Lord, with your authority, I declare this in their lives. The people that we love, our families, whether they are in the US, in Indonesia, here in Malaysia, wherever else, Lord, let them all be blessed, not because of us, but because of the blood of Jesus. Amen. Lord, we thank you also, Lord, that you're going to give them blessings for abundance in their finances, so that they can bless the people around them and show your love and show your care that's going through them. But more important, give them the heart of wisdom, patience, and strength, that they will always do your bidding and not their flesh. We thank you, Lord, that you have given us this capability and that you're blessing all of us with just one word from you, Shalom. We thank you with your peace and your Shalom. Amen. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karuniamu, untuk kasih setiamu, untuk pengampunanmu, untuk segala halnya Tuhan. Terima kasih karena pada pagi hari ini di saat kami menerima firman-Mu Tuhan, kami tidak lagi menjadi pribadi yang takut melihat masa depan. Kami juga tidak lagi menjadi pribadi yang terikat dengan kesalahan-kesalahan masa lalu kami. Kami juga tidak lagi menyesali apa yang terjadi di belakang kami. Tetapi melalui firman-Mu di pagi hari ini, kami berani melangkah karena kami tahu Tuhan, tangan-Mu ada menyertai kami, pengampunan-Mu menyertai kami, dan kasih setiamu menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan terima kasih untuk Pastor Meta yang membawa kami mengerti firman-Mu dengan sangat indah. Dan terima kasih juga untuk setiap doa yang disampaikan oleh Pastor Meta, sehingga menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi jalan, menjadi segala sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau anak-anak Tuhan terkasih di dalam kehidupan-Mu. Izinkanlah tangan kasih Tuhan Yesus menyertai engkau mulai detik ini dan sampai selama-lamanya. Karena tangan kasih Tuhan Yesus begitu indah yang menyertai setiap kehidupan kita anak-anaknya sampai kepada ujung kehidupan kita. Diberkatilah engkau anak-anak Tuhan terkasih di dalam setiap hal yang Tuhan percayakan di dalam kehidupanmu. Apapun itu, tetaplah mengucap syukur. Sekalipun berat engkau rasakan, lihatlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan besar atau kecilnya menurut cara pandang kita, tetapi begitu kita menyadari kasih Tuhan begitu indah, maka engkau akan melihat begitu banyak kebaikan-kebaikan yang kita terima di dalam kehidupan kita. Diberkatilah engkau anak-anak Tuhan bersama seluruh keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, dan juga keluarga besarmu, dan orang-orang yang berada di sekitar engkau. Mari kita terus
bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan diberkatilah engkau anak-anak Tuhan di dalam kesehatanmu, sukacitamu, damai sejahteramu. Kasih Tuhan Yesus begitu indah. Mari sama-sama kita katakan haleluya. Amen. 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 Ya, kita sampai di ujung dari Morning Breakfast with God pada pagi hari ini. Dan sebelum kita membawakan pujian, dan pujian ini berjudul Karya Terbesar. Ini diciptakan oleh Sister Sari Simorangkir dan juga dinyanyikan sendiri oleh Sister Sari Simorangkir. Ada beberapa dari worshiper ataupun penyanyi rohani yang juga membawakan pujian ini tentunya. Dan kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas pujian yang indah ini kepada saudara terkasih kita Sari Simorangkir. Nah, saudara terkasih, informasi yang kami berikan adalah apabila banyak ataupun ada pribadi-pribadi yang membutuhkan counseling, prayer request, ataupun juga ingin menyanyikan lagu-lagu pujian bersama dengan kami dalam program memuji dan menyembah di pagi hari jam 6 pagi, boleh menghubungi kami juga melalui nomor telepon yang akan kami sharingkan saat ini untuk kita semua. Nah, dan juga untuk yang ingin mengundang untuk pemberitaan firman Tuhan, khotbah ataupun webinar dan yang lainnya, boleh juga menghubungi nomor WhatsApp ataupun nomor telepon ini. Dan semuanya akan kami jalani dengan baik, akan kami terima dengan baik. Dan nomor telepon yang bisa dihubungi atau nomor WhatsApp yang bisa dihubungi adalah melalui gereja kami GKA Holy Ministries. Nomor WhatsApp atau nomor teleponnya Malaysia +6 016 408 1478 ataupun +6 016 408 1478. Dan nomor Indonesia adalah +62 811 979 1478. Dan sekali lagi, informasi yang harus digarisbawahi adalah setiap pelayanan yang kami lakukan, kami melakukannya melalui pelayanan secara online. Kami tidak melakukan secara offline karena keadaan dan situasi di Malaysia sendiri juga kasus yang terlihat semakin tinggi, dan juga keberadaan kami yang di luar dari Indonesia. Jadi segala sesuatunya kami lakukan secara online. Dan juga kami bekerja sama bersama GKA Pemenang di bawah pimpinan hambanya Bapak Pendeta Jamsen Manurung di dalam doa kesembuhan dan juga doa pelepasan. Apabila ada yang membutuhkannya, boleh menghubungi beliau langsung di nomor WhatsApp atau nomor telepon +62 812 63 83 269, atau boleh menghubungi gereja kami GKA Holy Ministries. Nanti kami akan mengarahkan untuk bisa berkomunikasi dengan beliau. Nah, inilah informasi yang kami berikan. Mari sebelum kita berpisah dan kembali kepada aktivitas kita bawakan pujian ini. Sekali lagi, pujian ini berjudul apa tadi Pak Pendeta? Karya Terbesar. Oke, haleluya. Yuk sama-sama, yuk kita bawakan pujian ini dengan indah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Wow, Kau adalah karya terindah di dalam kehidupan kami. Di saat kami Engkau selamatkan Tuhan, di saat kami Engkau tuntun Bapa, di saat kami Engkau tebus Yesus, inilah hal yang terindah, hal yang terbesar bagi kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang indah yang menyertai kami. Kita akan berpisah sementara waktu.
Kita akan berjumpa kembali besok pagi dalam jam yang sama. Kami Pastor Meta Emayu undur diri dan mengucapkan selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.